Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan. Itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada diarahkan ke sains, ini karena lempengan, ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Itu sudah. Itu peringatan dari Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, bulan yang lalu kita sudah membahas tentang daging ulama itu beracun. Sudah kita bahas sampai tuntas. Malam ini kita membahas satu tema, sekularisme dan liberalisme. Anehnya sekarang sekularisme dan liberalisme ini benar-benar menggurita di Indonesia ini. Dan implikasinya itu insya Allah nanti bersambung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi implikasinya itu bagi ormas-ormas Islam di Indonesia, kemudian bagi negara, bahkan yang paling dahsyat itu dalam lingkup pendidikan Islam. Ini benar-benar tantangan eksternal yang sangat luar biasa. Dan daya rusaknya luar biasa ini. Merusak ormas Islam, merusak negara, dan merusak tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apalagi Indonesia sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina yang sering kali saya sampaikan di Masjid Muhammad Shobli. Ya. Indonesia sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun itu memberikan warning, hati-hati Indonesia dari cengkraman komunis Cina, imperialisme Cina. Ini. Kalau kita kembalikan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kembalikan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini benar-benar
sudah menjadi realitas. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sudah nampak di hadapan kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dhalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergirilkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Dan ini nyata. Dulu sudah pernah saya tayangkan videonya. Apa yang dikabarkan oleh Allah, terutama ketika kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah. Apa yang dikabarkan oleh Allah sudah terjadi, sudah menjadi fakta. Dan ayat itu ditutup dengan wallahu la yuhibbudz dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dhalimin itu Allah tidak cinta pada orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Dan ini nyata. Sekarang ketika kaum muslimin, dan ini skopnya global, bukan nasional, global. Ketika kaum muslimin seluruh dunia memasuki periodisasi sejarah yang keempat, Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir sampai hari ini. Lebih khusus Indonesia, sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina. Bahkan sudah pernah saya sampaikan di Masjid Muhammad Sobri, ada dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset dan hasilnya dibukukan. Apa isinya? Hasil risetnya diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Artinya apa? Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi kedaulatan. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Nah, kira-kira tanda-tandanya sudah nampak enggak? Sudah. Yang pertama, Pak Luhut bin Sarpanjaitan sudah mengumumkan, nanti kalau pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai, yang akan meresmikan adalah Presiden Cina Xi Jinping. Istilah presiden kita kakak besar. Kalau presiden kita adik kecil. Nah ini kakak besar. Jadi presiden kita kalau memanggil Xi Jinping itu kakak besar. Kemudian yang kedua, Indonesia sudah melakukan kebijakan, terutama investor dari Cina, untuk pembangunan IKN, ibu kota negara yang baru di Kalimantan, itu diberikan hak HGB 160 tahun. Itu pakar-pakar strategi mengatakan, memberikan statement,
Ini penjajahan tanpa perang. Penjajahan tanpa perang. Ya ini kebijakan dari investor Cina bisa diberikan hak HGB itu 160 tahun. Luar biasa. Kemudian ada lagi kebijakan yang ketiga. Ini tanda-tanda prediksi apa yang diungkap oleh dua pakar intelijen dunia ini mulai tahap demi tahap mulai menjadi sebuah kenyataan. Kebijakan yang ketiga, apa itu? Ada kebijakan baru tentang visa second home. Jadi Cina, terutama warga negara Cina, diberikan visa second home 10 tahun. Rata-rata kan biasanya 5 tahun, terus kemudian ada pembaharuan. Ini 10 tahun. Ini sudah mulai tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa respon ulama? Alhamdulillah, ulama sudah mulai turun gunung. Kalau sudah ulama mulai turun gunung, berarti Indonesia dalam kondisi danger, bahaya. Alhamdulillah, sudah muncul Kongres Umat Islam wilayah Indonesia bagian Barat di Medan, sudah berjalan. Insya Allah beberapa minggu lagi akan ada Kongres Umat Islam untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Alhamdulillah saya sudah dapat undangannya. Ulama-ulama seluruh Jawa Timur melakukan perlawanan. Apa? Perlawanan terhadap oligarki. Ini ulama-ulama Jawa Timur. Ulama-ulama Jawa Barat sudah melakukan gerakan perlawanan terhadap Islamofobia. Jadi ulama Jawa Timur dengan ulama Jawa Barat klop sudah. Semuanya sepakat selamatkan bangsa, negara dan agama Indonesia ini, di Indonesia ini. Ulama sudah mulai turun gunung. Nah, ini. Artinya apa? Indonesia sudah kondisi danger, bahaya. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah sudah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Akhirnya Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Akhirnya beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengungkap, yaitu sebuah khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi Imam Ahmad memberikan statement, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, salah satu tokoh bila di Syam, di bumi Syam, kita sampaikan, kemudian nginap semalam, besoknya lanjut ke Sumeneb. Alhamdulillah saya diminta untuk memberikan tablik akbar di masjid yang beberapa waktu yang lalu digunakan tablik akbar oleh Ustadz Abdul Somad. Itu Masjid Nur Muhammad, itu di Jalan Raya Sumeneb gitu. Selesai itu, selesai jam 9 malam, saya diminta untuk pertemuan internal para kiai-kiai yang ada di Sumeneb sampai jam 12 malam. Alhamdulillah semuanya apa yang
saya sampaikan diterima. Baik itu ada pertanyaan yang cukup strategis dari tokoh-tokoh ulama Madura. Apa wadahnya yang paling pas untuk Indonesia kekinian? Sudah saya sampaikan. Apa programnya? Sudah saya sampaikan 5 program dan semua diterima. Alhamdulillah. Saya minta kepada para kiai-kiai di sana, Madura harus bangkit. Dan insya Allah nanti Kongres Umat Islam Wilayah Indonesia Bagian Timur akan diadakan di Madura. Insya Allah. Nah ini. Nah, artinya apa? Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Pemantik awal Sofatul Islamiyah. Barusan saja, ya kan? Hari ini tadi sudah saya share di beberapa grup WA. Anwar Ibrahim, alhamdulillah dijadikan Perdana Menteri Malaysia. Artinya apa? Islam politik berhasil melemahkan, artinya berhasil menghadapi kelompok sekuler di Malaysia. Ini mudah-mudahan akan merembet ke Indonesia, insya Allah. Karena kita bisa melihat sekarang bagaimana kaum muslimin, bahkan rakyat Indonesia, benar-benar seluruh Indonesia ada kebangkitan ingin berubah, ingin melakukan tahyir, perubahan. Ini semangat ini nampak sekali akhir-akhir ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi, insya Allah. Nah, kembali ke materi kita. Ketika Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, seperti yang sudah saya sampaikan, muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina mendorong akselerasi percepatan tentang program sekularisasi bagi umat Islam di Indonesia. Ini tantangan kita. Dan ini otomatis sudah bergerak. Gerakan ini sudah bergerak. Bahkan ketika Cina memberikan bantuan hutang pertama kali, tahap pertama 647 triliun, Cina memberikan syarat apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Indonesia akan dijadikan menjadi sebuah negara sekuler. Ini tidak bisa tidak, dan sudah mulai nampak. Kan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Contoh, ini salah satu saja yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Contoh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama, dihapus. Akhirnya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia dijadikan generasi komunis, generasi ateis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat lagi muncul peraturan pemerintah, Permendikbud. Ini jadi Permendikbud, isinya apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex. Ini resmi negara ini. Dampak daripada imperialisme Cina. Tanpa ikatan pernikahan. Syaratnya apa? Suka sama suka. Astagfirullah. Akhirnya apa yang terjadi?
Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak, Ibu tahu kan di media? Contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan. Itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada mungkin diarahkan ke sains, ini karena lempengan ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Itu sudah. Itu peringatan dari Allah. Jadi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana implikasinya dari gerakan sekularisasi dan liberalisasi di Indonesia, terutama bagi ormas Islam? Ini nyata ini. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Contoh, umat Nabi Lot itu kan hubungan sejenis. Nah, sejarah berulang di Indonesia, warna dan kualitasnya beda. Sekarang namanya LGBT. Kalau dulu pada masa Nabi Lot, umatnya pernikahan sejenis, zina sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, sekarang diberi nama LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Marak sekali di Indonesia. Bahkan komunitas LGBT di Indonesia itu sudah masuk wilayah TNI Polri. Luar biasa. Inilah dampak daripada sekularisasi dan liberalisasi.